Di awal episode ini, kita langsung menuju Mataram yang pada saat itu sedang kedatangan tamu orang-orang asing atau orang-orang Belanda yang biasa disebut company. Para company itu pun menghadap kepada Sultan Agung dengan tujuan meminta izin untuk membangun atau mendirikan markas di sekitar pelabuhan Jepara yang sejatinya masih termasuk ke dalam wilayah kerajaan Mataram. Mereka pun beralasan mendirikan markas hanya untuk menjaga barang-barang dagangan milik mereka. Kalau begitu kalian bisa menyewa gudang punya pedagang bangsa kami. Aku tidak mengizinkan kalian mendirikan loji di Pelabuhan Jepara atau dimanapun di wilayahku. Kalau kami punya loji, Tuan Paduka Sultan akan mendapat keuntungan besar. Keuntungan apa? Kami bisa membeli semua hasil bumi dari hasil tambang negeri Tuan. Para company licik itu pun mencoba untuk terus membujuk Sultan Agung dengan iming-iming kesejahteraan rakyat Mataram. Namun semua itu sebenarnya hanyalah muslihat mereka saja supaya Raja Mataram itu luluh dan membiarkan mereka membangun markas. Sultan Agung pun tidak mau menerima tawaran mereka begitu saja, apalagi setelah penasihatnya memberikan pendapat yang sangat masuk akal, sehingga Sultan Agung pun tidak mau gegabah dalam memutuskan hal penting tersebut. Terhadap bangsa yang satu ini, kita harus waspada, Gusti. Aku belum bisa memutuskan sekarang. Kalian belum bisa mendirikan loji di negeri kami. Tuan Sultan, Cukup. Ya, Sultan Agung yang cukup tegas itu pun mempersilahkan para company tersebut untuk segera meninggalkan kerajaannya. Dengan hati yang dongkol dan geram, company-company licik itu pun segera meninggalkan Mataram. Malam itu, Mak Lampir pun membuat ulah lagi dengan menyerang pasukan Mataram yang sedang berjaga di perbatasan. Para prajurit itu pun menjadi sangat terkejut setelah mengetahui bahwa yang ada di hadapan mereka saat itu adalah Mak Lampir. Mereka pun mencoba untuk melawan, namun apa daya mereka justru hancur oleh pukulan tongkat nenek tua tersebut dengan hanya sekali gebrak saja. Di sisi lain, di kerajaan Mataram, tampak Temenggung Surotani sedang membicarakan tentang pemberontakan Adipati Wirosobo kepada Mataram. Namun mereka tiba-tiba saja dikejutkan oleh suara orang yang jatuh bergedebukan yang ternyata adalah salah satu prajurit mereka yang telah tewas. Kini kita kembali lagi pada para company yang malam itu masih membicarakan tentang kegagalan mereka untuk membujuk Sultan Agung siang tadi. Mereka pun tidak berani untuk pulang ke markas besar mereka di Batavia karena komandan mereka pasti akan marah besar jika mendengar berita kegagalan yang mereka bawa. Para company itu pun merasa sangat tertekan karena mereka juga tidak mungkin berlama-lama berada di wilayah kerajaan Mataram, sebab pasti pasukan Mataram akan segera mengusir mereka. Di tengah kekalutan dan kebingungan mereka, tiba-tiba saja datanglah Mak Lampir ke tempat itu yang kemudian memberitahukan bagaimana mereka bisa mendirikan markas di wilayah Mataram. kau menawarkan bantuan apa? Kebutuhan kalian yang paling mendesak. Markas. Baik, Pergilah ke Wirosobo. Karena Adipati Wirosobo mau memberontak kepada Mataram. Bantulah dia. Kalian pasti akan diberi hadiah sepetak tanah untuk mendirikan markas. Di sisi lain, Nyai Bidara yang pada saat itu sedang bersemedi untuk menyembuhkan luka dalamnya pun sedikit terkejut karena di dalam semedinya ia melihat ulah Mak Lampir yang menemui company untuk disuruh bergabung dengan Adipati Wirosobo yang saat ini sedang melakukan pemberontakan kepada Mataram. Nyai Bidara pun memberitahukan hal tersebut kepada Kiai Jabat. Aku melihat dia mendatangi orang-orang Belanda di pinggiran kota Mataram. Belanda? Iya. Bahaya. Orang-orang bule itu sudah sampai ke sini.
Kiai Jabat pun terlihat sangat terkejut karena ia baru tahu kalau ternyata para kompeni itu telah memasuki wilayah kerajaan Mataram. Ia pun mengatakan bahwa raja mereka, Sultan Agung, harus waspada dengan orang-orang negeri seberang itu, sebab dengan akal licik mereka, kedamaian Mataram pasti akan terancam. Tiba-tiba ada salam dari luar yang menandakan ada orang yang datang ke tempat mereka. Nyai Bidara pun masuk ke dalam dan Kiai Jabat pun membukakan pintu rumahnya. Maaf Kiai, kami sudah mengganggu istirahat Kiai. Karena keadaan memang sudah sangat mendesak. Mataram sedang terkena musibah. Puluhan korban berjatuhan mati terbunuh. Dan semuanya keturunan Kiai Ageng Prayogo. Tidak salah lagi. Pasti Mak Lampir. Ya, ternyata para tamu itu adalah orang-orang penting Mataram. Kiai Jabat pun langsung memberitahukan bahwa yang sedang membuat kerusuhan di Mataram adalah Mak Lampir, musuh besar Kiai Ageng Prayogo. Mendengar pernyataan Kiai Jabat, Temunggung Surotani dan Pangeran Purbaya pun merasa tak percaya, sebab Kiai Ageng Prayogo telah wafat sekitar 350 tahun yang lalu. Namun Kiai Jabat pun dengan sabar menjelaskan siapa Mak Lampir itu sebenarnya. Adik seperguruan hamba, Nyi Bidara, saat ini sedang berusaha mengusir Mak Lampir. Dia biasa menyebut dirinya Nini Tomo. Yang lari dari penjara kita? Betul, Kanjeng. Dia orang baik-baik. Di mana dia sekarang? Di sini. Sebentar, saya panggil. Kiai Jabat pun kemudian memanggil Nyai Bidara yang pada saat itu sedang berada di dalam biliknya. Dan tak lama kemudian, sang Kiai pun telah kembali dengan orang yang dimaksudkan. Walaupun awalnya Nyai Bidara menolak untuk bertemu dengan orang-orang Mataram tersebut. Selanjutnya, Temunggung Surotani pun meminta maaf atas perlakuan prajurit Mataram tempo hari. Dan kemudian menanyakan siapa sebenarnya yang telah membuat onar di kerajaan Mataram. Nyai Bidara pun mengatakan bahwa Mak Lampirlah yang melakukan kekacauan tersebut, sebab manusia iblis itu telah bangkit kembali dari kuburnya setelah seseorang membongkar peti matinya di Gua Setan. Kuburan Mak Lampir ada yang membongkar, sehingga dia bisa bangkit dan gentayangan. Bagaimana Nyai tahu bahwa itu Mak Lampir yang dibinasakan oleh Kiai Ageng Prayogo ratusan tahun yang lalu? Wangsit. Aku Kiai Ageng Prayogo. Sugeng rawuh Kanjeng Kiai. Mak Lampir bangkit dari kubur. Dia akan menghabisi semua keturunanku. Hanya kamu yang mampu menghadapi Mak Lampir. Karena kamu menguasai Raja Wahyu Agung. Selamatkanlah semua keturunanku dengan Raja Wahyu Agung yang kau miliki. Sendiko Paduka. Kalau begitu yang merajah tangan Farida adalah Nyai. Iya. Akhirnya, para petinggi Mataram itu pun telah mendapatkan jawaban dari semua teka-teki tentang Mak Lampir. Temunggung Surotani pun kemudian menanyakan tentang keberadaan Mak Lampir. Namun, Nyai Bidara tidak bisa mengetahui dengan pasti di mana markas perempuan setan tersebut. Akan tetapi, ia pun menceritakan bahwa semalam Mak Lampir mendatangi orang-orang Belanda di hutan perbatasan Mataram untuk menyuruh para kompeni itu guna bergabung dengan Adipati Wirosobo yang hendak memberontak kepada Mataram. Keesokan harinya, Sultan Agung pun telah mendengar berita tentang kemunculan Mak Lampir dari ketiga bawahannya. Dia punya kekuatan apa sampai bisa menyuruh Belanda membantu Adipati Wirosobo? Barangkali dengan ilmu sihir, Gusti. Sehingga Mak Lampir mampu mempengaruhi Belanda-Belanda itu, Gusti. Ampun, Gusti. Yang jelas sekarang, Gusti, orang-orang Belanda itu sudah bergerak ke Kadipaten Wirosobo. Kita tidak akan memaafkan siapapun yang merongrong kewibawaan Mataram. Kini kita menuju pada Nyai Bidara dan Kiai Jabat yang pada saat itu sedang mengintai sembara karena mereka ingin mengangkat anak kecil itu untuk menjadi muridnya. Sebab mereka merasa bahwa sembara adalah anak yang sangat berbakat untuk menjadi pendekar tangguh nantinya.
Sang kiai pun kemudian segera menghentikan anak-anak yang sedang latihan itu, dan ia pun memperagakan gerakan-gerakan silatnya karena ia berharap Sembara akan tertarik dengan gerakan-gerakan silat yang dimilikinya. Setelah selesai, sang kiai pun memperkenalkan siapa dirinya dan wanita yang bersamanya. Kemudian sang kiai pun memberi semangat kepada Sembara dengan mengatakan bahwa Sembara pasti juga bisa menjadi pendekar seperti dirinya dan Nyai Bidara asalkan mau berlatih dengan gigih. Melihat ketertarikan pada diri Sembara, keesokan harinya Kiai Jabat pun menghampiri Sembara yang sedang memancing ikan di sungai bersama dengan Basir, sahabat karibnya. Bagaimana? Ajari saya ilmu seperti tadi, kek. Betul kamu mau belajar? Iya. Sembara, kamu jangan gegabah. Dia kakek jahat, tukang culik. Tukang culik. Kamu akan dijual. Ah, kamu jangan bersangka. Bagaimana, kek? Ayo. Selanjutnya, Basir yang merasa bahwa Sembara telah diculik oleh Kiai Jabat pun kemudian segera berlari ke arah kampungnya, dan di sana ia menghampiri Lindu Aji yang kebetulan sedang bersama dengan ibunya. Awalnya Lindu Aji tidak yakin jika Kiai Jabat adalah seorang penculik. Namun karena bujukan Basir, akhirnya ia pun menjadi sedikit percaya, dan mereka pun kemudian cepat-cepat berlari menuju rumah Sembara untuk memberitahukan berita tersebut kepada ibundanya. Kamu harus membantu aku. Setiap aku berbicara, kamu harus berkata, "Betul, Bu. Iya, Bu." Emangnya kenapa? Supaya ibunya Sembara percaya. Oh, Sementara itu, di rumahnya, ibu Sembara pun sedang kedatangan tamu, seorang lelaki yang tak lain adalah ayah dari Farida yang beberapa waktu yang lalu istrinya terbunuh oleh Mak Lampir. Singkat cerita, dahulu ayah Farida yang bernama Kiraisma pernah jatuh cinta dengan ibu Sembara, namun ternyata mereka tidak berjodoh. Kini ia dan ibu Sembara sama-sama tidak lagi memiliki pasangan, sehingga ia merasa bahwa saat ini adalah waktu yang tepat bagi mereka untuk hidup berdampingan. Belum juga Marinah atau ibu Sembara menjawab pertanyaan Kiraisman, tiba-tiba datanglah Basir dan Lindu Aji. Bu, Sembara diculik. diculik. Ya, Bu. Betul, Bu. Bu, kita harus mencari. Betul, Bu. Kita harus mencari. Disura? Disura? Ada apa, Kak? Sembara diculik. Ya, ibu Sembara yang panik pun segera menuju rumah Kisura untuk meminta bantuan. Kisura pun berusaha menenangkan ibu Marinah. Ia pun berjanji akan segera mencari tahu keberadaan Sembara. Ia pun cepat-cepat mengantar Nyi Marinah ke rumahnya. Di sisi lain, tampak Sembara dan Kiai Jabat sedang berbincang. Sedikit demi sedikit, sang Kiai pun memberikan petuah-petuah kependekaran terhadap Sembara kecil yang tampaknya sangat setuju dengan pembicaraan Kiai Jabat. Di malam harinya, Ki Surah pun menuju rumah Nyi Marinah dan melaporkan bahwa ia sama sekali tidak menemukan jejak Sembara. Padahal ia sudah menelusuri semua wilayah desa-desa tetangga, namun hasilnya pun nihil. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba muncullah Kiraisman bersama dengan beberapa pengawalnya. Tampaknya ayah Farida itu sama sekali tidak menyukai kehadiran Kisura di tempat tersebut. Kisura yang melihat kedatangan Kiraisman dengan muka beringas pun kemudian segera pergi meninggalkan tempat itu. Tunggu. Aku peringatkan kamu. Jangan dekati Mariamah. Andika mengancam saya. Sebagai prajurit, saya wajib menolong siapa saja. Andika tidak menolong. Andika punya maksud tertentu. Hentikan. Kenapa jadi bertengkar? Kalau akhirnya jadi ribut, lebih baik bubar. Pergi semuanya. Aku masih bisa mengurus diriku sendiri.
Di gubuknya, Kiai Jabat pun pada malam itu masih saja berusaha memberikan petuah-petuah penting sebagai dasar bagi Sembara untuk menjadi pendekar yang tangguh, baik lahir maupun batin. Sang Kiai pun menjelaskan tentang berbagai jenis ilmu yang ada di dunia ini beserta dengan tujuannya masing-masing. Tak lupa, ia juga mengajarkan ilmu agama Islam kepada Sembara. Akan tetapi, tiba-tiba Kiai Jabat pun baru sadar kalau hari sudah tengah malam dan Sembara pasti dicari oleh ibunya. Ia pun kemudian mengajak Sembara untuk segera pulang, sebab batinnya mengatakan bahwa ibu Sembara sedang dalam keadaan gelisah. Sembara, ayo cepat. Pejamkan matamu. Sekarang bukalah matamu. Rumah saya. Mak. Mak. Sembara. Mak. Sembara anakku. Mak jangan nangis. Sembara nggak apa-apa. Kini kita menuju kerajaan Mataram, di mana pada saat itu Sri Sultan Agung sedang bersemedi untuk memanggil penguasa Laut Kidul. Setelah cukup lama membaca mantra-mantra gaibnya, maka tiba-tiba muncullah seorang wanita yang sangat cantik, yang tidak lain adalah Nyi Roro Kidul, ratunya para jin Laut Kidul. Sultan Agung pun kemudian menanyakan perihal kehadiran Mak Lampir yang membuat Mataram tidak lagi aman. Maka itu Mak Lampir bukan manusia biasa, melainkan manusia lelembut. Manusia setengah siluman. Iya, itulah sebabnya dia tidak tersentuh maut. Meskipun tidak bisa mati, tapi bukan berarti tidak bisa dilumpuhkan. Benar. Carilah cemeti amal rasuli. Hanya dengan itu Mak Lampir bisa dilumpuhkan. Cemeti amal rasuli. Terima kasih Di Ajeng. Petunjuk Di Ajeng sangat berarti bagi Kakang. Sekarang saya mohon pamit, Kakang. Selanjutnya, Sultan Agung pun segera menemui ketiga orang kepercayaannya dan memberitahukan bahwa Mak Lampir bisa dikalahkan dengan pusaka yang bernama Cemeti Amarasuli. Kemudian, ia pun memerintahkan Temenggung Surotani untuk mencari tahu tentang keberadaan benda pusaka keramat tersebut. Malam itu juga, sang Temenggung pun berangkat, namun belum juga ia keluar dari wilayah kerajaan. Tiba-tiba, ia mendengar suara tawa yang menggelegar, yang tak lain adalah tawa Mak Lampir yang dikirimkan dengan tenaga dalam tinggi. Temenggung Surotani pun sempat kebingungan untuk mengetahui dari mana sumber suara itu berasal. Akan tetapi, tak lama kemudian, Mak Lampir pun muncul di hadapan sang Temenggung, hingga kemudian terjadilah pertarungan sengit keduanya. Kau menantang aku. Jin, setan, dedemit sekalipun, aku ladeni. Kau tidak akan mampu mencegahku, Temenggung Surotani. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam anak 90-an.